semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah pada sarapan? Sudah. Ada atau belum? Belum. Rata-rata udah ya? Rata-rata udah. Sebelum kita belajar, mari kita nyanyi dulu yuk. Masing-masing berdiri semua. Kita nyanyi lagu Bangun Pemuda Pemudi. Hafal? Bangun Pemuda Pemudi hafal? Hafal? Nah, maka kita ganti. Maka kita ganti lagu 17 Agustus aja. Ya. Bangun Pemudi Pemuda. Karena nggak apa semuanya, kita ganti lagu 17 Agustus. Bisa? Dah. Lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. Senandung, keterangannya sakit ya? Oke, yang ikut ANBK ada 9 orang ya? Hah? Nggak ikut? Oh ya udah di sini dulu ya. Lanjut ke materi kita ya. Bapak mau bertanya dulu, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang gangguan organ pada pencernaan ya, kemudian iklan media elektronik. Masih ingat? Gangguan organ pada pencernaan itu kita bahas kemarin ada 2, yaitu tentang Oke, kali ini kita lanjut materi kita yaitu tentang IPS. Ya, materi IPS yaitu tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial. Ya, jadi ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati materi yang ada di dalam PowerPoint, karena fokus kita tadi dipinjam oleh pihak ANBK, siswa dapat menjelaskan pengertian dan tujuan dari pembangunan sosial dengan benar. Nomor 2, dengan mengamati sebuah gambar nanti Bapak kasihkan di dalam PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial ekonomi dan sosial budaya dengan tepat. Nomor 3, dengan mengamati sebuah gambar aktivitas masyarakat di dalam LKPD yang akan Bapak berikan nanti, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial ekonomi dan sosial budaya dalam kelompok. Bapak sudah bagikan kelompok. Kelompok pertama hadir? Kelompok kedua? Kelompok ketiga? Kelompok keempat? Kelima? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Yang mana? Yang mana? Di mana? Siapa? Ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Di sayuran, terus? Buah-buahan, terus? Oke. Ya, jadi di sini di sampingnya ada pertanyaan nih. Nomor 1, apa saja yang dapat kamu temui pada gambar tersebut? Oke, jadi
ada payung, ada kata pasar impres, ada buah-buahan, ada sayuran, ada orang yang membeli, orang yang berdagang ya. Jadi itu termasuk ke dalam suasana pasar. Oke, nomor 2. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar tersebut? Berjualan, membeli. Oke. Nomor 3, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar tersebut? Oke, kita lanjut. Ya, jadi jenis aktivitas tadi itu ada 2 ya anak-anak semua. Yang pertama itu aktivitas jual beli. Pelaku aktivitasnya siapa? Lebih tepatnya adalah pedagang dan pembeli. Nomor 2 yaitu tawar menawar. Kalau dalam pasar ya tentu kita harus menawar kan? Menawar barang misalnya, Bu, harga cabai seons berapa, Bu? Misalnya 15.000, tawarlah ke 10.000 misalnya gitu kan. Nah, jadi ada yang namanya interaksi di situ, proses tawar menawar yang terjadi di antara pedagang dan juga pembeli. Oke, kita lanjut. Jadi dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan arti dari pembangunan sosial itu apa? Ada yang bisa memperkirakan? Ada yang berani? Ada yang berani? Pembangunan sosial itu apa artinya? Dari gambar yang telah kita bahas tadi. Ya, coba saja, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama perbaiki. Nah, gitu. Bisa? Tahu? Nah, coba berdiskusi dulu dengan temannya. Kira-kira apa arti dari pembangunan sosial? Coba berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, Bapak kasih waktu 1 menit ya. Silakan kelompok 2. Pembangunan sosial adalah pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial, disebut pembangunan sosial. Oke, bisa. Ada lagi? Sebuah aktivitas yang menghubungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Oke, bagus. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Arti pembangunan sosial itu apa? Oke, kita lanjut ya. Jadi yang dikatakan oleh Almira dan juga Pia itu benar. Yang dimana pembangunan sosial itu adalah semua aktivitas. Ya, semua aktivitas yang menggabungkan antara aspek sosial, kemudian aspek ekonomi yang dimaksud untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan sosial. Jadi kan di dalam pasar tadi kan ada proses sosial tuh, interaksi antara individu dengan individu yang lain, antara pedagang dan juga pembeli. Kan ada tuh proses tawar menawar. Kemudian ada proses ekonomi, yaitu tadi di pasar itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membeli barang dagangannya, ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke, jadi tujuan pembangunan sosial itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat itu secara sosial, ekonomi, dan spiritualnya itu dapat dipenuhi. Ya, jadi kebutuhan secara sosial ya kebutuhan interaksi sosial sama sesama kita, kebutuhan ekonomi kita berbelanja, kebutuhan spiritual ada kontak batin yang terjadi di antara kita sesama individu. Nah, itu yang dipenuhi. Ya, jadi ada kesejahteraan sosial di sana. Lanjut. Upaya dalam pembangunan sosial ada 2. Ada yang tahu? Upaya dalam pembangunan sosial itu ada 2 aspek. Ada yang tahu? Nah, yang pertama itu adalah pembangunan sosial ekonomi. Tunggu ya, pembangunan sosial ekonomi. Oke, pembangunan sosial budaya satu lagi. Pembangunan sosial ekonomi ada yang tahu? Pembangunan sosial ekonomi Sama dengan kok itu ada yang tahu? Pembangunan sosial ekonomi itu apa? Artinya, maksudnya, pengertiannya. Ya, baca. Untuk meningkatkan pembangunan
Pengertiannya adalah keduanya saling berpengaruh sama lain. Kurang tepat. Meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Bisa, tapi masih kurang. Bisa tapi. Ada yang lain? Coba. Apa itu pengertian Meningkatkan. pembangunan sosial ekonomi? Coba. Ambil soalnya. Pengertian pembangunan sosial ekonomi. Enggak. Apa-apa? Nggak jadi. Oke, ada yang mau kasih pendapatnya? Bapak itu 5, 4, 3, 2, 1. Jadi pengertian dari pembangunan sosial ekonomi itu adalah suatu pembangunan sosial yang terencana. Perhatikan dulu anak-anak semua. Ya, jadi pembangunan sosial itu adalah pembangunan sosial yang terencana dan didesain, ya, disusun. Maksudnya didesain itu disusun untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi. Nah, sedangkan pembangunan sosial itu sama, cuman bedanya itu dalam bidang budaya. Nah, contoh pembangunan sosial ekonomi itu ada yang tahu? Contoh upaya dalam pembangunan sosial ekonomi. Contohnya. Contohnya saling Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. saling memberi dan jangan pikir aku itu Nah, contohnya itu kayak tadi gambar di pasar. Ya, terus kemudian ada yang namanya kegiatan wirausaha, berdagang. Ya, ada mengikuti kegiatan seminar wirausaha. Itu termasuk dalam upaya pembangunan sosial ekonomi. Kemudian pembangunan sosial budaya contohnya apa? Perhatikan dulu. Bapak praktekkan. Kita ikut kayak gini. Terus kita apa tuh? Kita bermain musik, kita menari, kemudian mencoba atau memproduksikan atau mempromosikan suatu makanan-makanan khas daerah kalian, misalnya dari Batak apa makanan khas daerahnya, dari Riau apa. Nah, bisa ada yang kesehatan ada ini coba pak ini sosial budaya. contohnya Contohnya contoh menari itu masuk ke dalam apa? Mengikuti pelatihan sanggar. Contohnya mengikuti pelatihan sanggar. Kemudian ada yang mengikuti yang namanya festival budaya. Fashion show bisa, festival budaya ada fashion show. Ya, jadi dulu ya, perhatikan dulu yang di belakang, perhatikan anak-anak semua. Dulu Bapak di Universitas Riau itu ada kegiatan dalam setiap tahunnya itu adalah Undri Expo. Jadi Undri Expo itu nanti ada fashion show yang memperkenalkan baju-baju adat dari Riau. Misalnya Pekanbaru apa, kemudian Indo apa, gimana baju adatnya. Jadi kemarin itu dipasarkan, menampilkan, kemudian tari-tariannya. Nah, itu termasuk festival. Kemudian mempromosikan makanan khas daerah, itu termasuk ke dalam contoh pembangunan sosial budaya. Oke, perintah selanjutnya adalah ayo kerjakan LKP. Ya, silakan Bapak bagikan dulu ke kelompok 1. Ya, satu kelompok 1. Wah. Lima, sini. Tunggu. Buat nama kelompoknya, kelompok berapa, nama anggotanya di sebelah. Di sebelah. Nama panjang, nama lengkapnya. Ya, di sini, di sebelah. Namanya di sebelah sini. Buka, itu. Ada kelompok di sini.
buat kelompok berapa, terus nama anggotanya siapa-siapa aja. Nah, gambar kegiatan satunya. Sudah siap. Kalau kegiatan satu, di situ ada langkah-langkah kegiatan satu. Ya, coba sama-sama kelompoknya sama-sama. Semuanya tengok. Buatlah 5 buah kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang. Sudah ya, sudah berkelompok. Dua, amatilah lingkungan sekitar pada gambar di bawah ini. Ada 4 gambar ya, diamati. Amati. Nomor 3, buatlah sebuah laporan. Ya, buat laporan sesuai dengan hasil pengamatan kalian di gambar tersebut. Nomor 4, isi dari laporan pengamatannya itu, yang pertama, amati kondisi lingkungan sekitar yang sesuai gambar di atas. Amati, kalian beri pendapat. Gambar 1 tuh ngapain dia gitu. Gambar 2 ngapain dia gitu gambarnya. Ada contohnya gambar 1 terjadi seperti tadi proses yang namanya jual beli. Itu kan mengamati kita. Ya. Terus tentukan aktivitas mana yang termasuk ke dalam aktivitas pembangunan sosial ekonomi dan mana aktivitas pembangunan sosial budaya. Kan ada 4 gambar tuh. Pembangunan sosial ekonomi yang mana gambarnya? Nanti pilih gambar 1 misalnya gambar 1 dan gambar 2. Pembangunan sosial budaya misalnya gambar 3 dan gambar 4. Berikan alasannya mengapa. Berikan alasannya mengapa gambar 1 dan gambar 2 itu termasuk ke dalam pembangunan sosial ekonomi. Berikan alasannya. Ya, gambar 1 nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Oke. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nah. Terus selanjutnya perintahnya tuliskan manfaat sosial ekonomi dan sosial budaya. Manfaat sosial ekonomi dan sosial budaya yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Nah, baru nanti kalau kita sempat presentasi, kita presentasi. Kalau tidak sempat waktunya, kumpulkan saja dalam ini. Oke? Bisa dipahami? Baca, dalam hati, bukan dalam pintar. Misalnya ada festival budaya. Pak penanya Pak, aku makan ini. Pak, terangin dulu. Mau nanya. Yang pertama, kamu amati kondisi sekitar. Itu gambarnya yang bentuk gitu. Sumber rezeki itu sama toko loh. Nah, kalau nggak ada rezeki, sumber aja loh misalnya. Ya, ini paham gimana? Yang ini, pokoknya di dalam laporannya tadi itu amat. Ini misalnya, kamu menulis ini, buat laporan. Kamu jawab 3 pertanyaan ini. Amati kondisi lingkungan. Amati gambarnya. Ya, ini kira iwan hitam ini. Ini misalnya nomor 1 amati orangnya. Dia lagi menari, reok, dia lagi dance. Misal, nah, diamati. Gambar pertama.
Ramai, banyak orang yang berbelanja, ada orang yang mempromosikan barang dan ada juga orang yang saling tawar-menawar barang. Gambar kedua, ada orang yang sedang menari dengan memakai baju adat dan sepatu masing-masing dan dibagi suku sama ramai. Gambar ketiga, ada orang yang sedang menari dengan menggunakan selendang bagi bagi laki-laki menggunakan selendang. Gambar keempat, terlihat di situ ada siswa yang sedang berbelanja di pusat jembatan. Dua, aktivitas pembangunan sosial budaya. Aktivitas pembangunan sosial budaya. Aktivitas pembangunan sosial ekonomi nomor 1 dan nomor 4. Alasannya karena nomor 1 dan nomor 4 itu melakukan sesuatu pedagang dan jual beli. Aktivitas pembangunan sosial budaya nomor 2 dan nomor 3. Alasannya karena mereka melakukan tarian sesuai perilaku mereka. 3. Masalah sosial ekonomi pembangunan lingkungan. Kadang barang dari pedagang ingin dibeli dan menjaga kerukunan kita bersama. Sosial budaya menjaga adat istiadat bersama. Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut kelompok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di channel rekaman akan mempresentasikan tentang pembangunan sosial, ekonomi dan budaya. Gambar pertama menjelaskan adanya aktivitas jual beli dan tawar menawar dalam pembangunan sosial ekonomi. Gambar kedua menjelaskan adanya festival yang memperkenalkan baju adat dan festival budaya Indonesia. Gambar ketiga menjelaskan adanya pelatihan sanggar tari untuk memperkenalkan tarian-tarian budaya Indonesia. Gambar keempat menjelaskan aktivitas jual beli makanan kepada siswa yang ada di kantin sekolah SDN 138 Pekanbaru. Nomor 2, gambar 1, nomor 4 termasuk kegiatan aktivitas pembangunan sosial ekonomi karena kegiatan tersebut termasuk kegiatan pembangunan sosial ekonomi. Gambar kedua dan gambar ketiga termasuk kegiatan aktivitas pembangunan sosial budaya karena pembangunan sosial budaya juga merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional setiap negara. Nomor 3, gambar pertama, penjual mendapatkan untung dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Gambar kedua, bisa memperkenalkan baju adat budaya mereka masing-masing. Gambar ketiga, bisa melatih kelenturan tubuh dan bisa mengetahui tarian-tarian adat Indonesia. Dan gambar keempat, penjual dapat untung bagi penggunaan hidupnya. Manfaat pembangunan sosial ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Contohnya jual beli dan tawar menawar dalam bidang ekonomi. Manfaat pembangunan sosial budaya dapat salah satu untuk prioritas pembangunan nasional setiap negara. Itulah presentasi dari kelompok 2 tentang pembangunan sosial budaya dan sosial ekonomi. Gambar 2, sosial budaya adalah yang menggunakan pakaian orang. Gambar 3, sosial budaya adalah koperasi daerah. Nomor 4, sosial ekonomi adalah
Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Kita melaksanakan yang namanya kegiatan presentasi ya. Kita sudah melaksanakan yang namanya kegiatan untuk membuat sebuah laporan tentang pembangunan sosial ekonomi dan juga sosial budaya. Nah sekarang Bapak mau bertanya dulu sedikit aja. Kira-kira apa saja yang dapat kalian pahami tentang materi hari ini? Bisa memahami tentang manfaat pembangunan sosial ekonomi dan manfaat pembangunan sosial budaya. Oke. Ada lagi? Oke. Ya, lanjut. Dan bisa menceritakan tentang pembangunan sosial ekonomi dan sosial budaya. Oke, bisa. Nah, jadi kita pembelajaran hari ini yaitu tentang pembangunan sosial, upaya dalam pembangunan sosial itu ada dua, pembangunan